15 jam yang lalu tuh ada salah satu penonton dari videoku yang ngekomen di YouTubeku, di video YouTubeku, dan komennya itu cukup panjang banget. Dan karena panjang banget aku jadi pengen bacain karena isinya juga cukup bikin aku ngerasa sesuatu gitu. Dan aku coba bacain aja dan kalian dengerin coba ya apa yang dia komen di YouTubeku ini gitu. Jadi ayo kita mulai baca bareng gitu. Dari @book_83. Mohon izin berbagi pengalaman pribadi, Mas. Salah satu impian saya adalah membuat tulisan yang bisa menghibur orang. Lebih baik lagi kalau bisa menyentuh dan saya bisa hidup dari situ. Terkait hal yang terakhir itu, dulu saya tempat menganggur selama 9 bulan karena berusaha menyelesaikan suatu novel dari bangun sampai tidur lagi. Kerja saya hanya menulis diselingi tidur. Saya bisa hidup karena uang tabungan. Pada akhirnya saya tidak berhasil menyelesaikan novel itu dan kembali bekerja. Pengalaman saya terdengar buruk, tapi sesungguhnya saya dapat pengetahuan yang berharga tentang diri sendiri. Ternyata saya suka menulis, tapi tidak mau mencari makan dari menulis. Begitu saya mencari makan dari menulis, saya jadi tertekan. Kesenangan saya jadi teracuni. Beda sekali menulis untuk menulis dan menulis untuk mencari nafkah. Jadi sekarang saya bekerja sesekali menulis sebagai hobi. Hal lain yang saya temukan adalah sesudah meninggalkan menulis paruh waktu, tulisan saya jadi lebih berbobot. Alasannya adalah karena saya terjun menjalani hidup, mengalami pekerjaan, berhubungan dengan jiwa-jiwa lain, menjalani tanggung jawab atas diri sendiri, orang lain, kemudian juga bawahan saya. Refleksi saya jadi banyak dan lebih dalam, jauh berbeda dengan dulu saat 24/7 saya memeras refleksi saya, saat seluruh hidup saya hanya menulis saja. Saya tidak tahu apakah pengalaman saya ini menarik atau ada gunanya buat Mas. Saya hanya ingin berbagi. Mohon maaf kalau ada rasa tidak enak, bukan maksud saya untuk begitu. Dan ya, komennya kayak gitu, panjang banget. Aku pagi-pagi tadi pagi aku baca kayak panjang banget, dan tulisannya cukup bagus untuk orang yang suka menulis ya. Dan buat Masnya ini menurutku tulisan Mas cukup ada gunanya, cukup menarik, cukup berarti buat saya gitu. Dan ya, yang aku rasain setelah aku baca komen ini adalah aku ngerasa seneng ya, karena di YouTubeku sendiri aku tuh berusaha untuk cerita apa adanya tentang hidupku. Aku cerita tentang pengalaman gimana sekarang aku menulis, apa aja yang terjadi di hidupku, bagaimana prosesnya dan sebagainya. Dan di YouTube ini aku berusaha untuk jujur apa adanya cerita tentang itu semua. Dan harapannya sih apa yang aku lakukan sekarang, apa yang aku perjuangin sekarang bisa suatu hari lagi nanti berhasil dan bisa jadi harapan buat banyak orang yang pengen nulis atau mungkin berhenti nulis dan pengen nulis lagi gitu. Itu kenapa aku juga bikin buku non-fiksi tentang gimana caranya nulis novel yang bakal aku share secara gratis di YouTube ini juga gitu. Dan sebagai orang yang cerita di YouTube dan berusaha untuk jujur cerita di sini, aku ngerasa cukup senang banget ada komen yang jujur banget kayak gini. Karena dari komen ini aku sadar bahwa ternyata ketika kita berusaha jujur cerita tentang diri kita, berusaha jujur ngeluarin apa yang kita rasa, ternyata itu bisa narik kejujuran juga dari orang lain, narik orang untuk berani ngomongin pengalaman buruknya kayak yang Masnya ini rasa. Dan yang menurutku itu cukup bagus, aku merasa, karena aku jujur dan itu bisa bikin banyak orang jujur juga, apalagi menceritain tentang pengalaman buruknya. Karena aku sendiri merasa bahwa banyak banget orang yang susah untuk jujur, banyak banget orang yang susah untuk menceritain tentang pengalaman buruknya, tentang mengakui kesalahannya dan sebagainya. Dan banyak juga orang yang merasa nggak suka untuk salah dan sebagainya. Dan aku ngerasa memahami kesalahan emang hal pertama sebelum kita bisa jadi lebih baik gitu. Karena gimana caranya kita jadi lebih baik ketika kita nggak tahu apa yang buruk dari kita, nggak tahu apa yang dibenerin dari kita. Dan ya, setelah baca komen ini juga aku pengen cerita bahwa dulu aku sebelum nulis sekarang, sebelum aku fokus nulis, fokus ngerjain karya-karyaku yang mana aku didukung sama ilustratorku, di mana ilustratorku invest uang di situ untuk aku bisa ngerjain banyak karyaku, yang mana aku juga collab sama dia dan sebagainya. Sebelum aku mulai ini semua adalah aku tuh udah lama banget kerja, bahkan aku udah kerja dari kelas 1 SMK kalau nggak salah, di mana aku masuk ke SMK yang cukup mahal dan orang tuaku ada cukup banyak konflik di situ, orang tuaku berantem sehingga aku sangat jarang dikasih uang, sehingga aku nggak punya cukup uang, sehingga aku harus nyari cara gimana caranya aku bisa dapat uang. Dan kebetulan ketika aku SMK itu kelas 1 sekolah di jurusan animasi, di jurusan animasiku ini cukup bergengsi, dan di situ juga ada studio animasinya yang mana ngerjain animasi TV series, ngerjain film layar lebar. Dan beruntungnya aku adalah waktu itu aku dapat kesempatan untuk ikut bantuin salah satu film layar lebarnya dan bantuin animasi TV seriesnya juga, yang mana pada akhirnya aku bisa dapat uang dari situ. Pada akhirnya aku bisa mulai kerja di usia berapa itu, 15 tahun di kelas 1 SMK. Dan di situ aku berusaha semaksimal mungkin, walaupun aku masih belajar animasi, walaupun aku masih belum begitu banyak tahu animasi, bahkan waktu itu aku masih sangat kesulitan gambar. Dan yang bisa aku lakukan adalah aku nunjukin etos kerjaku, aku nunjukin berapa niatnya aku
dan sebenarnya aku butuhnya kerjaan ini karena di selain juga waktu itu kosku nunggak banyak, SPP ku nunggak banyak, dan aku sangat butuh uang. Pada akhirnya aku juga ya udah aku bekerja semaksimal mungkin ketika aku dapat kesempatan walaupun usia aku masih 15 tahun. Dan ya itu terjadi sepanjang aku SMK, karena sepanjang SMK aku nggak punya cukup uang untuk hidup, untuk sekolah, untuk sebagainya. Pada akhirnya aku sering banget ikut project-project di studio itu, ngerjain banyak TV series, dan ya dari sana aku bisa dapat makan gratis. Dan bahkan aku sempat juga ketika SMK aku diusir dari kos, aku pun tinggal di studio itu, di studio di sekolahanku, dan aku ngelakuin yang terbaik. Aku kerja sama orang-orang profesional, aku belajar dari orang-orang profesional, dan dari sana aku udah mulai kerja. Jadi ketika SMK sendiri aku udah kerja 3 tahun jadi animator dan jadi apapun yang dibutuhin sama studio di sekolahanku itu, yang mana aku dapat beasiswa juga sehingga untuk bayar sekolahku dibayar sama mereka. Ya walaupun sekali ketika nggak ada mereka juga akhirnya nunggak SPP lagi, nunggak uang lagi, aku nggak punya uang lagi. Dan ya setelah lulus SMK pun aku kerja di animasi, aku kerja di Jakarta, aku kerja di salah satu cabang studio animasi dari Singapura, dan aku ngerjain TV series yang lebih gede, lebih mahal, dan animasinya sendiri banyak banget di YouTube, cukup populer. Dan kalau aku nyebutin judulnya kamu pasti bisa nemuin animasi itu. Dan dengan pengalaman sebanyak itu, pada akhirnya aku menyadari sesuatu yang mana walaupun aku udah kerja lama animasi, walaupun aku berusaha untuk enjoy itu, pada akhirnya aku sadar bahwa ada sesuatu yang kosong di dalam diriku gitu. Kayak yang mana setelah aku telah lagi, yang mana coba aku untuk introspeksi lagi setelah aku kerja dengan begitu banyak orang, ketika aku bertemu dengan begitu banyak orang, dan pada akhirnya yang aku rasain adalah kosong gitu ketika aku kerja sebagai animator. Yang mana setelah aku coba inget-inget lagi, aku coba kembali ke masa lalu, ternyata aku masuk animasi bukan karena aku suka animasi, aku ngerjain animasi, yang ngerjain TV series dan berbagai kerjaan itu bukan karena itu yang aku mau sejak kecil. Yang mana ternyata aku masuk ke sana adalah karena kakakku juga pernah masuk ke sekolahan itu dan dia bisa dapat kerjaan dan sebagainya, dan keluargaku cukup miskin sehingga ketika ngelihat kakakku berhasil kayak gitu, aku juga masuk ke sekolahan itu dan aku berusaha untuk dapat kerjaan, untuk mandiri, dan pada akhirnya jadi animator gitu. Dan ketika aku jadi animator dan aku cukup punya gaji yang cukup gede pun, pada akhirnya aku ngerasa kosong. Dan setelah aku kosong, aku akhirnya ingat juga bahwa sebelum aku masuk ke dunia animasi, sebelum aku belajar animasi, sebelum aku kerja sebagai animator, aku adalah anak yang suka banget ngarang cerita gitu. Bahkan sejak TK pun aku suka banget ngarang cerita. Bahkan waktu TK pun guru TK aku tahu sendiri bahwa aku anak yang sangat suka cerita di depan, aku sangat suka cerita di depan banyak anak lain gitu. Dan aku waktu SMP pun aku sempat nulis novel, aku sempat nyoba untuk bikin komik, tapi karena gambarku waktu itu nggak terlalu bagus, jadi pada akhirnya aku nulis novel. Waktu SMK aku juga ternyata masih suka nulis puisi, yang mana puisinya ada di link di bio ini, dan kamu bisa beli salah satu puisi pertamaku di situ, aku upload sekarang jadi buku. Dan ternyata aku sangat suka banget untuk nulis. Aku bahkan ngerasa ketika aku kerja dan ngerasa kosong di animasi, aku jadi kepikiran bahwa gimana kalau misalkan aku sekarang kerja dapat uang kayak di animasi sekarang atau mungkin lebih, dan aku nggak ngerjain animasi, gimana kalau aku ngelakuin itu di nulis gitu. Bahkan yang lebih maksa aku lagi untuk pengen nulis adalah aku ngelihat di studioku ini adalah salah satu studio animasi terbaik di Indonesia, dan di situ banyak banget orang yang passion banget, banyak banget orang yang semangat banget untuk ngerjain animasi dari studio itu. Dan apalagi studio itu ngerjain animasi IP, dan aku ngeliat orang-orang yang semangat ketika ngerjain animasi, aku jadi ngerasa aku pengen semangat juga, aku pengen ngelakuin sesuatu yang aku lakuin sekarang dengan sangat semangat. Dan aku ngerasa aku nggak bisa ngelakuin itu di animasi. Dan pada akhirnya karena aku memperjuangin tulisanku selainnya yang aku lakuin sekarang, apalagi sekarang aku ada ilustratorku yang membantu aku untuk nge-support aku untuk ngelakuin ini, dan dia juga sangat pengen juga Indonesia punya tulisan yang tulisannya kayak yang aku tulis, dengan ide-ide yang kayak aku punya. Dan pada akhirnya aku menerima support dari dia, dan aku berusaha sampai sekarang. Dan gimana caranya aku akan berhasil untuk nyapai itu, karena aku sangat pengen bisa ngelakuin apa yang aku suka dan ngelakuin apa yang aku sayangin. Dan hatiku nggak ngerasa kosong lagi. Apalagi di sisi lain aku juga karena pengen memperjuangin hal yang lebih lagi, aku pengen memperjuangin setelah aku tahu bahwa kepenulisan di Indonesia adalah salah satu seni yang paling susah menurutku untuk bisa berhasil, bukan untuk dilakukan tapi untuk bisa berhasil adalah salah satu seni yang paling susah. Jadi aku ngerasa aku pengen banget berhasil, karena ketika aku berhasil mungkin aku bisa nge-share gimana caranya aku berhasil ke lebih banyak orang lagi, untuk bikin lebih banyak lagi orang bisa jadi penulis juga, bisa punya harapan sebagai penulis juga. Karena ternyata sangat banyak banget orang yang pengen nulis, dan kayak masnya yang komen sepanjang itu, aku ngerasa dia sangat pengen nulis tapi dia nggak bisa jadiin itu sebagai pekerjaan. Dan maka aku akan berusaha banget untuk aku bisa dapat penghasilan itu, dan aku bisa ngelakuin hal yang lebih lagi. Walaupun sekarang yang aku lakuin juga nggak cuma nulis, aku juga ngelakuin fotografi, aku juga gambar dan sebagainya. Dan karena aku pengen memperjuangin itu, dan aku nggak akan nyerah, aku nggak akan berhenti untuk ngelakuin ini sampai aku berhasil. Itu aja, makasih buat mas yang komen di videoku. Percayalah, aku akan tetap nulis sampai aku berhasil. Dan buat siapapun kamu yang khawatir sama aku, sama kondisiku sekarang ketika aku gak punya kerjaan dan aku ngerasa banyak perasaan negatif, sangat susah untuk ngejalanin sekarang, aku ngerasa gak apa-apa. Dan buat kamu yang khawatir, aku gak apa-apa, dan semangat.